datang kembali di channel YouTube Dejavu Wonosobo. Pada video kali ini, saya akan membahas sejarah Masjid Agung Demak dan peninggalan para wali. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersama tim Dejavu Wonosobo berkesempatan untuk mengunjungi sebuah lokasi yang sangat istimewa, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak sendiri merupakan salah satu peninggalan yang paling terkenal dari Kerajaan Demak. Masjid Agung Demak selain difungsikan sebagai tempat ibadah, juga memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478 Masehi. Raden Fatah sendiri kemudian menjadi raja pertama Kesultanan Demak, atau yang lebih dikenal dengan nama Demak Bintoro. Ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang akan sedikit saya ceritakan pada video kali ini. Yang pertama adalah area kompleks makam Raden Fatah dan para tokoh besar lainnya. Kemudian beberapa peninggalan lain dari Kerajaan Demak yang sekarang tersimpan di Museum Masjid Agung Demak yang lokasinya di sebelah kanan Masjid Agung Demak itu sendiri. Di dalam kompleks pemakaman Masjid Agung Demak terdapat beberapa makam tokoh besar, di antaranya adalah makam dari Raden Fatah, makam dari Raden Pati Unus, ada juga makam dari Pangeran Benowo, dan makam dari Raden Aryo Penangsang, serta beberapa tokoh besar lainnya. Raden Pati Unus merupakan raja Kerajaan Demak yang kedua, yang juga kita kenal dengan nama Pangeran Sabranglor. Beliau gugur di medan pertempuran di Malaka pada saat melawan Portugis. Kemudian Pangeran Benowo. Pangeran Benowo merupakan putra dari Hadiwijaya atau Raja Pajang pertama yang lebih kita kenal dengan nama Joko Tingkir. Kemudian ada juga makam dari Aryo Penangsang yang pada kisah dan sejarahnya akan terjadi konflik perebutan kekuasaan, yang nanti juga diceritakan munculnya dua pusaka yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa, yaitu keris setan kober dan juga tombak Kiai Pleret. Untuk kisah dan sejarah tokoh-tokoh tersebut akan saya ceritakan pada video selanjutnya. Untuk kali ini saya akan membahas beberapa peninggalan lain yang tersimpan di Museum Masjid Agung Demak,
Yang pertama adalah Soko Guru dan Soko Tatal. Soko Guru merupakan 4 tiang utama pada bangunan Masjid Agung Demak. Sudah banyak masyarakat yang mendengar tentang cerita ataupun kisah mengenai Soko Guru dan Soko Tatal ini. Dikisahkan pada waktu itu pembangunan Masjid Agung Demak sudah hampir selesai, namun Soko Guru baru dibuat 3 buah. Kemudian dengan kemampuan yang luar biasa dari Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau membuat 1 soko yang dibuat dari serpihan ataupun sisa-sisa kayu bangunan Masjid Demak tersebut. Sisa-sisa kayu dari bangunan tersebut kemudian dijadikan satu dan dibuat menjadi 1 tiang yang kemudian dikenal dengan nama Soko Tatal. Selanjutnya adalah pintu bledek atau pintu petir. Pintu bledek merupakan pintu utama Masjid Agung Demak pada masa itu. Dikisahkan pintu bledek merupakan pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo sendiri dikenal dengan kisah beliau menangkap petir yang ada di Demak pada waktu itu. Di dalam pintu bledek terdapat ukiran berbentuk 2 kepala naga yang menggambarkan petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Pintu tersebut sekarang berada di dalam Museum Masjid Agung Demak. Demikian sedikit cerita tentang beberapa peninggalan-peninggalan dari kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak Bintoro. Demikian, mudah-mudahan ada sedikit informasi yang bermanfaat untuk panjenengan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.